Saudara, hal apa yang membuat saudara sulit untuk bertumbuh secara kerohanian? Mungkin sebagian dari kita mengatakan, saya ini sulit bertumbuh karena saya masih mempunyai karakter-karakter buruk, seperti saya masih suka marah-marah, saya orangnya tidak sabaran, dan lain sebagainya. Mungkin sebagian dari kita juga mengatakan, saya ini mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk yang membuat saya jatuh terus ke dalam dosa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak dipungkiri sekalipun kita sudah menjadi orang Kristen, sudah percaya kepada Tuhan, kita masih bergumul untuk bangkit dari dosa ini. Dosa menjadi masalah utama dalam kehidupan manusia. Dosa memisahkan relasi antara manusia dengan Tuhan dan juga merusak hubungan manusia dengan sesamanya. Kita melihat contoh ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Relasi manusia dengan Allah rusak. Kita juga melihat keturunan Adam dan Hawa, yaitu Kain dan Habel. Hubungan persaudaraan mereka juga menjadi rusak. Kain membunuh Habel. Saudara, persoalan dosa ini dari dulu sampai sekarang tetap sama. Bahkan ini menjadi pergumulan seorang rasul yang besar, yaitu Rasul Paulus. Mari kita membaca bersama-sama dari Roma 7 ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Saudara, keinginan kita adalah menyenangkan hati Tuhan, tetapi seringkali perbuatan kita justru menyedihkan hati Tuhan. Rasul Paulus tahu apa yang harus baik diperbuatnya, tetapi justru yang jahatlah yang diperbuatnya. Masalah kita sama, yaitu melawan dosa. Sikap kita untuk melawan dosa adalah seperti seorang prajurit yang terus berjaga-jaga, terus tidak lengah untuk terus melawan dosa, agar misalnya godaan itu datang, kita tidak terlena. Saudara, bisakah kita menang dari godaan ini? Bisa. Paulus mengatakan di dalam Roma 7 ayat 24-25. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus sudah melepaskan kita dari dosa sebelumnya. Dia sudah membayarnya dengan lunas di atas kayu salib. Oleh sebab itu, kita bisa menang dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus yang diberikan kepada kita akan menolong kita untuk terus melawan dosa dan menang atas dosa. Oleh sebab itu, marilah kita seperti seorang prajurit yang tidak lengah, yang terus berjaga-jaga dan terus melawan dosa di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau sudah memberikan kami kemenangan. Tuhan, tolong kami untuk sehari-hari kami bisa menang atas dosa-dosa di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami bisa jadi menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.